Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara Miss bisa terdengar nggak semuanya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amis. Oke, jelas ya suara Miss ya. Ya, jelas. Oke. Eh ini hari ini kita lanjut lagi untuk pembelajaran kita. Ini kan kelas numerasi nih. Nah, oke, Yap. sebentar misalkan share screen dulu. Oke. Oke, bisa lihat ya layar Miss? Bisa. Ya. Teman-temannya yang belum join disuruh join dulu. Oke. Nah, hari ini kita pembahasannya ini soal yang pernah keluar di PISA nih, yang assessment. Nah, ini ada penilaian literasi matematika gitu, jadi ini internasional, jadi semuanya juga ada nih, kayak gini di beberapa negara. Ada berapa ya? 60 beberapa negara gitu yang juga ada uh, dilakukan tes ini. Nah, oke, jadi yang pertama ini nanti kita akan jadi ini membahasnya tentang grafik nih, data ya kan, kemarin itu pakai tabel ya kan. Nah, kalau yang sekarang ini pakai grafik. Oke, sudah siap ya semuanya ya? Buku catatannya sudah disiapkan? Kalau sudah siap, boleh dong Udah. tulis di kolom chatnya, siap Miss gitu. Jadi Miss tahu nih kalian sudah siap belum belajarnya hari ini. Siap Miss, oke siap. Insya Allah siap Miss. Oke sip. Oke, ini hampir di sini jam 11 nih. Mungkin ada yang jam 10 ya di tempat kalian. Nah, kalau sudah siap, kita akan mulai dengan pertanyaan pertama nih. Sekarang pertanyaannya adalah di sini kan ada dua nih, ada sumbu sumbu X. Ini tulisan Miss nih kelihatan nggak yang Miss tandain merah? Kelihatan, Miss. Nah, ada yang sumbu X, di sini sumbu X nih. X, di sini sumbu X. Jangan gitu ya. Sumbu X dan sumbu Y. Nah, ada dua nih, ada sumbu X sama sumbu Y. Yang sumbu X ini yang horizontal, yang mendatar seperti ini disebut sumbu X. Nah, kalau yang ke atas ini, atau vertikal, ini sumbu Y-nya. Nah, kira-kira kita baca dulu nih. Di sini pertanyaannya adalah, menunjukkan apa sumbu X pada grafik di samping? Kira-kira apa? Coba tuliskan dong jawaban kalian di kolom chatnya. Ada nih, Yasir udah duluan, umur, Kayla, Yuval, umur ya. Age, menunjukkan umur. Umur. Nah, kalau misalnya ini, umur dalam satuannya tahun ya, Jenita. Oke, satuannya tahun nih. Nah, itu kan yang sumbu X. Kemudian, kalau sumbu Y-nya apa? Tinggi badan ya. Tinggi badan. Satuannya dalam sentimeter. Nah, ini kalau kita baca infonya di sini, kalau kita baca infonya, ini kan pada tahun segini, ini rata-rata tinggi ya.
rata-rata datanya tentang rata-rata tinggi remaja putra dan putri di Belanda. Nah, sekarang di sini ada 2 garis nih. Kalau misalnya tadi X umur, Y-nya tinggi badan ya. Tinggi. Tinggi badan. Nah, sekarang pertanyaan selanjutnya adalah, di sini kan ada 2 garis. Nah, manakah garis yang menunjukkan rata-rata pertumbuhan remaja putra? Apakah garis yang nyambung ini atau yang putus-putus? Yang mana yang remaja putra? Yang tebal, yang garis utuh. Yang nyambung, oke. Karena di sini ada tulisannya ya. Berarti yang untuk remaja putri yang satunya ya. Sebentar ya. Oke, bisa dituliskan dulu jawabannya. Miss, di tempat saya gambarnya ngebug, Miss. Sama, Miss, sama. Kenapa? Sama. Gambarnya ngebug, garis-garisnya. Warna hitam. Ya, Ada warna hitamnya. hitam. Ini Ada udah, yang hack, Miss. kalau ini udah bisa. Ya. Udah, Miss. Udah, oke. Tadi Miss ngambil. Udah. Oke, siap. Oke. Oke, berarti garis yang nyambung ini yang laki-laki ya kan, yang remaja putra. Young male. Putra. Yang ini yang putri ya kan. Nah, oke, itu pertanyaan yang keempat tadi. Sekarang pertanyaannya, berapakah rata-rata pertumbuhan remaja putri pada usia yang A, 10 tahun. 10 tahun. Berarti kita lihat dulu yang umur 10 tahun. 10 tahun di sini ya. Nah, di sini 10 tahun. Yang remaja putri berapa ya tingginya? Remaja putri garisnya yang putus-putus ya kan? Berarti berapa nih rata-rata tingginya? 140 cm. Ya. Oke, itu yang di 10 tahun tadi ya. Bentar. Oke, 10 tahun 140 cm. Kalau 17 sama 17 tahun berapa? Bisa langsung dituliskan ya, B-nya berapa, C-nya berapa. 17 berarti di sini. 14 di sini. Yang B 170 di sini ya. Kita lihatnya garisnya. Nih. Yang C sudah ada yang C. C berarti kita tarik garisnya. Harusnya garis lurus ya. Oh, ternyata di sekitar tengah-tengah sini. Berarti kemungkinan besar jawabannya sekitar 165 ya kalau kita pas-paskan. Karena posisinya terlihat di tengah. Nah, sudah ini ya untuk yang nomor 5 ya. Nah, nomor 6 juga gitu sama. Jadi, tinggal kita lihat kalau misalnya tadi kita melihat garisnya yang putus-putus, nomor 6 berarti garis yang tebal yang di ini. Coba dituliskan jawaban A sampai C yang nomor 6. Kalau kecepatan bilang ya.
mana tadi? Nah. Oke. Sudah selesai? Bisa dituliskan ya, nomor 6. Kalau sudah ada yang jawab, bisa dituliskan di kolom chatnya. Ya, silahkan Revan. Silahkan nomor 6 dituliskan di chatnya. Yang A, B, C. Ya. A-nya berapa, B-nya berapa, C-nya berapa. Yuk, yang tadi kan Putri nih. Nah, sekarang yang nomor 6 Putra. Ayo, gimana? Oke, yang A 10 tahun. Di mana nih kira-kira? Oh, di sini nih, tapi nggak sampai setengah. Dikira-kira aja ya, berapa? Nah, antara 140 sampai 150, tapi nggak sampai di tengah. Oke, sudah ada jawabannya. Kita cek. Oke. Yang pertama tadi 10 tahun ya kan, berarti di sekitar sini nih. Sekitar mungkin 142, 143 ya. Yang pasti dia tidak di tengah nih, kalau misalnya kita ambil tengah kan di sini. Nah, setelah itu 17 tahun, berarti 17 sekitar sini nih. Nah, kemudian 14 tahun di sini. Nggak sampai 170 juga. Berarti mungkin ini sekitar yang B-nya sekitar 182 ya. 182, kemudian yang 14 tahun itu mungkin 169. Ya, karena nggak ada eksak nggak ada yang pasti nih di sini nih. Cuma kalau kita kira-kira, oh ini nggak sampai setengah nih garisnya nih kalau kita tarik ke sini. Berarti kemungkinan lebih kecil dari 185. Oke, banyak nih ya, udah yang jawab nih. Oke, sip. Oke, berarti sudah ini ya, untuk hitung-hitungan ini kalian tinggal pas-paskan saja berapa. Nah, oke. We will continue. Nah, oke. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, kalau tadi kita membaca ininya, nah, berdasarkan grafik ini, berdasarkan grafik di samping sini, periode atau selang yang mana menunjukkan remaja putri lebih tinggi dari putra pada usia yang sama. Oke, kan kita lihat di sini, kalau dia lebih tinggi, gimana nih posternya, Miss? Oke, kalau dia lebih tinggi berarti grafiknya ada di atas. Nah, yang mana nih? Bagian mana? Grafik yang cewek lebih tinggi dari yang cowok. Dari umur berapa sampai umur berapa? Dari 12 tahun. 12 tahun, ya kan? Oke. Nah, di sini kan dimintanya adalah benar tuh 12 tahun, tapi di sini diminta periode atau selang. Jadi dari umur berapa ke umur berapa nih anak-anak cewek ini lebih tinggi dari yang cowoknya. Umur 11 sampai 12, berarti cuma sampai sini nih. Nah, tapi kalau kita lihat ada lagi garis nyambung nih, tapi tetap di atas nih. Sampai ke berapa ya kira-kira? 11 sampai 12 apa sampai 13 nih? Coba kita lihat. Nah, kalau kita lihat kan ini garis ini. Nih yang garis yang di atas ya kan.
Kalau kita tarik ke bawah, umur berapa sih? Kira-kira? Umur berapa ya kira-kira? Nah, ini yang disebut selangnya. Selang itu wilayahnya ini ya. Jadi dari berapa ke berapa kayak gitu. Nah, jadi kalau kita lihat di grafiknya sini, oh dari 11 tahun sampai 13 tahun. Jadi dari 11 tahun sampai 13 tahun. Nah, sekarang pertanyaannya adalah jelaskan mengapa grafik yang menunjukkan rata-rata pertumbuhan tinggi badan putri mengalami perlambatan pada usia 12 tahun. Kira-kira kenapa ya? Perlambatan, jadi kalaunya cowok kan langsung naik nih dia nih. Nah, tapi awalnya di sini cewek ini bisa membalap rata-ratanya lebih tinggi dari cowok. Nah, kemudian melambat lagi nih, jadi lebih rendah lagi. Kira-kira kenapa ya? Kalau menurut kalian kenapa nih? Karena tidak minum susu. Bisa jadi ya, ini bisa jadi berbagai macam hal nih yang memenuhi. Karena masa pubernya berbeda. Bisa jadi juga ada jawaban yang lain. What happened ya? Kenapa sih ini terjadi? Makanya minum Hilo kata Yuval ya. Yang lain apa ceweknya nih? Kira-kira biasanya di Indonesia juga nih, ini kan di Belanda nih ceritanya ya kan? Ini kan di Belanda nih ceritanya. Nah, kalau di Indonesia biasanya juga gitu nih. Tapi kalau dulu di SD nih, mungkin teman-teman kalian ya kan, ada yang lebih tinggi dari kalian, terutama nih yang cowok-cowok. Nah, tapi cowok-cowok ini biasanya kecil-kecil tuh, kalau baru kelas 7 tuh kecil-kecil, orangnya pendek-pendek gitu. Nah, tiba-tiba udah kelas 9, kelas 8 masuk kelas 9, kok lebih tinggi, jauh lebih tinggi dari cewek. Kira-kira kenapa ya? Ini alasannya terserah kalian aja ya. Karena perubahan hormonnya memang begitu, kata Nasya ya. Oke, coba ada yang lain? Faras, pertumbuhan perempuan lebih cepat di awal. Masa pubertas. Kenapa ya kira-kira ya? Puber. Oke. Oke. Kenapa kira-kira? Kayla. Karena laki-laki cepat bertumbuh. Karena perempuan lagi masa puber. Masa puber laki-laki lebih panjang dari perempuan. Oke. Ada beberapa faktor ya sebenarnya ya. Kalau misalnya kita ini bicara biologi, pasti ada faktor yang seperti kalian ini bilang juga nih, masa pubernya. Karena salah satu alasannya adalah karena wanita lebih cepat mengalami pubertas. Nah, sedangkan laki-laki ini lebih lambat nih daripada wanita. Makanya wanita lebih duluan waktu di sini. Brainly the best. Wah, ini apa nih? Yuval. Ini karena wanita lebih cepat mengalami pubertas. Laki-laki biasanya masuk ke pubertas pada usia 11-14 tahun. Ketika pertumbuhan tinggi wanita mulai melambat, pria justru sedang pesat. Nah, ini bisa jadi ya salah satu solusinya, solusinya bisa jadi salah satu penyebabnya nih, kenapa grafiknya mengalami perlambatan yang di putri setelah 12 tahun.
Oke, ini kita membaca-baca grafik nih ya. Nah, sekarang Miss akan next lagi. Nah, sekarang ada grafik yang kedua nih. Kalau tadi kan grafiknya ada ininya. Nah, ini grafik apa sih? Coba tuliskan di kolom komennya dong. Ini grafik apa ya? Grafik apa yang ada di layar kalian saat ini? Garis. Garisnya ini menunjukkan apa nih? Grafik garis. Maksud Miss, apa sih yang ditunjukkan oleh grafik ini? Kecepatan. Oke, kecepatan dari apa? Kecepatan mobil. Speed. Mobil. Oke, di sini ada petunjuknya nih, menunjukkan bagaimana kecepatan balap mobil sepanjang trek 3 km selama putaran kedua. Oke, nah jadi ini adalah kecepatannya nih. Waktu ini starting line, yang biasanya awalnya itu, nah kan panjang treknya ini adalah 3 km ya kan. Oke, nah ini menunjukkan apa nih, berarti ini kan sumbu X. Sumbu X-nya menunjukkan apa? Menunjukkan apa ya? Kilometer. Apa tuh kilometer tuh? Jarak atau panjang lintasan yang dilalui ya. Atau jarak tadi. Distance along the track. Atau jaraknya terhadap ini lintasannya dari starting line. Benar ya, jarak tadi ya. Nah, kemudian sumbu Y-nya ngapain ya? Tentang apa? Kecepatan, speed. Kecepatan mobil per jam. Oke, di sini ada pertanyaan. Apa makna kilometer per hour? Bahasa Indonesianya apa tuh? Kecepatan. Ya, benar ya. Yang grafik sumbu X, sumbu Y tadi. Kecepatan. Ya, kalau bahasa Inggrisnya biasanya bisa pakai kilometer atau bisa pakai mil. Kilometer per jam. H-nya ini hour ya. Oke, kilometer per jam ya. Nah, kemudian kilometer per jam adalah satuan dalam speedometer. Ini Brandly lagi nih kayaknya. Satuan. Ini nulis sendiri Yuval. Kan ada tipenya. Wah, boleh. Suatu instrumen dengan menggunakan satuan kilometer per jam. Nah, kilometer per jam adalah jika kita berjalan 1 kilometer per jam. Maka dalam 1 jam kita menempuh 1 kilometer. Oke. Nah, oke lanjut. Nomor 4 sekarang. Apa makna dari garis A? Ini garis A nih yang grafiknya. Garis A ini menunjukkan apa ya? Garis ini dari sini garis A. Ini garis A nih, dari awal sini sampai ke ujung sini. Ini disebut garis A. Kira-kira apa ya? Menunjukkan cepat lambatnya di kilometer tertentu. Oke? Kecepatan. Kecepatan apa? Kecepatan terhadap apa kira-kira? Kan ada dua nih, ada jarak, ada kecepatan. Kira-kira apa ya? Terhadap mobilnya. Mirip jalan tuh. Apa ya kira-kira ya? Garis A ini apa? Kecepatan terhadap jarak tempuh.
kecepatan terhadap jarak. Oke, tadi ada juga tuh siapa yang pertama tadi ya? Yang ceweknya mana nih? Yasir tadi juga ya. Keila, kecepatan kilometer per jam. Ya, satuannya kilometer per jam ya. Kecepatan mobilnya saat balapan. Oke. Oke. Sudah ada yang ini ya, petunjuk cepat lambatnya terhadap benda atau sesuatu yang sedang berjalan. Oke. Nah, kalau misalnya tadi, Miss balik sedikit ke ini. Nah, ketika kita membaca ini kan rata-rata tinggi terhadap umurnya. Ketika umurnya segini, tingginya berapa? Nah, sama juga dengan yang ini. Ketika jaraknya misal di 0 kecepatannya 160 km per jam. Nah, kemudian kalau misalnya jaraknya di sini, misal 1, ternyata di sini 1 kilometer, kecepatannya berapa? Ini di track-nya ya. Jadi ini sudah putaran kedua nih, jadi jangan bingung kalau di starting line yang di 0 km ini kok sudah 160 gitu. Udah di putaran kedua. Jadi ini bisa kita bilang kalau A ini adalah kecepatan mobil di jarak tertentu gitu. Di track-nya berapa ininya, berapa jaraknya, kemudian di jarak keberapa dia misal di jarak 1,2 km di track-nya kecepatannya berapa. Nah, ini bisa dilihat di garis ini. Oke. Nah, sebenarnya ini obvious banget ya. Berapakah panjang lintasan balap mobil tersebut? Kira-kira berapa? 3 km. Yasir cepet banget. Kayla, 3 km. Ya, sudah jelas ya sebenarnya di sini ya. Sepanjang trek 3 km. Oke, kita lanjut. Sekarang pertanyaannya adalah, pada jarak berapakah dari garis start tadi yang starting line, yang menunjukkan trek lurus terpanjang? Kalau misalnya di jalan yang lurus, kira-kira apa ya yang terjadi dengan mobil? Ada yang tahu? Kalau misal nih, kita naik mobil ya kan, naik mobil jalannya lurus, kecepatannya sama atau bakal ada turun naik? Ini kan ada yang cepat, ada yang lambat ya kan kecepatannya. Kalau misalnya jalannya lurus, kira-kira kecepatannya sama atau enggak? Tergantung sopirnya. Sama kata Chelsea. Oke, ini kita melihatnya dari kebiasaan ya. Jadi kemungkinan besar di mana ya? Nah, sama ya kan? Nah, sekarang kira-kira jarak yang terpanjang yang sama itu dimulai dari mana ya? Ini kan sama nih, ada 2 di sini, yang rata terus. Nah, ada 3 sama di sini. Kira-kira yang lebih panjang yang mana? Yang A, B, atau C? Yang B ya. Kalau kita lihat di sini. Nah, di sini dia garis start pemulaan. Berarti ketika dia mulai garis lurus itu kan mulai naik lagi tuh, mulai naik ya kan. Kalau misalnya itu berarti kalau misalnya kita lihat di sini yang paling mendekati berapa? A, B, C atau D? Jawabannya B. Ya.
Nah, karena di sini nih dia nih 1,5. Nah, dia mulai naik. Karena kan kalau misalnya dari tikungan tuh ya kan, kita balikin ke jalan yang lurus, kan di tikungan kita ngerem kan, supaya tidak kecelakaan gitu. Nah, kalau di tikungan ngerem berarti otomatis melambat ya kan, berarti di tikungan nih. Nah, ketika ini dia mulai naik lagi kalau sudah jalan lurus. Nah, jawabannya jadi B. Oke, di sini ada pertanyaan dulu nggak? Kalau ada yang mau ditanyakan silakan ya. Kalau miss kecepatan bisa juga tuh. Ini lebih ke membaca grafiknya sih. Gimana kita bisa membaca nggak nih informasi yang disediakan oleh grafiknya ini. Nah, oke. Sekarang posisi kecepatan terendah. Kecepatan terendah berarti kecepatannya paling lambat ya kan? Coba kalau misalnya kita lihat, ini kan semakin ke atas semakin tinggi. Nah, di mana yang paling rendah? Ini ada turun. Misal di sini A, B, nah, jangan A, B, C, D. Satu, dua, tiga. Kira-kira di antara tiga ini kan turun nih. Ini paling rendah nih. Di mana yang paling rendah? Yang paling rendah di 2 atau 3 tuh? Nih Pak malah nge-spam Ilham sama Yufal. 2 ya. Oke, kalau kita lihat 2 ini di mana? Dia di sini posisi ya, berarti di jaraknya kita lihat. Di jaraknya di mana? Berapa ya kira-kira ya? Jawabannya apa jadinya? 1,3. Berarti jawabannya adalah C. Ini antara 1,2 dan 1,4. C. Oke. Karena di sini ini sekitar 60 ya, 60 km. Kalau yang nomor 1 itu 90. Nah, kalau nomor 3 kita lihat sekitar 100 ya. Berarti yang paling rendah memang di 60 tadi. Nah, jawabannya adalah C. Oke, sekarang. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah, menurut kalian, apa yang terjadi pada kecepatan mobil yang berada pada jarak di antara 2,6 km sampai 2,8 di sini? Apa ya yang kira-kira terjadi? Ini kan, nih, apa? Konstan atau tetap, naik, menurun, atau tidak dapat ditentukan? Kira-kira apa nih? Menurun. Dari 2,6 ya, 2,6 ke 2,8. Ini arah mobilnya arah sini ya, arah grafiknya ya. Dari rendah ke tinggi, berarti apa tuh? Naik, ya benar ya, jawabannya adalah B. Bertambah tuh dia ngegas di 2,6 ini, ngegas terus, jawabannya E. Dia ngegas nih di track yang di kilometer 2,6 sampai 2,8. Ngegas terus. Oke, ngegas. Berarti kalau ngegas kan ibaratnya mobilnya lebih cepat. Kalau nggak ngegas, nggak jalan itu mobil. Oke, kita lanjut ya. Nah, ini pertanyaan terakhir nih. Nah, ada Miss, mobil apa tuh, Yufal? Mobil yang diderek.
Kalau nggak digas, mobil di luar negeri jalan sendiri. Bisa jadi ya, tapi itu sebenarnya ini ada autopilotnya kan. Nah, sekarang berbagai ini ada 5 macam track. Ini pertanyaan terakhir nih sebelum selesai. Kita masih punya 6 menit lagi. Nah, di sini ada 5 gambar. 6 gambar ya kan. 6 gambar. Oke. Kita lihat dulu. Ini ada yang jawab, tapi kita kan lihat dulu. Ilham jangan spam. Boys, jangan nge-spam. Nanti jawaban temennya ini. Nah, kita lihat dulu. Oke. Kita bisa membacanya dengan cara seperti ini. Nah, di sini ada berapa kali dia menurunkan gasnya? Ada 1. Ada berapa tuh dia menurunkan gasnya? Ada berapa kali ya? Ada 3 kali. Di sini pertama. Kemudian di sini ada kedua. Ada ketiga. Berarti kalau gitu, kalau kita menurunkan gas berarti ada di tikungan ya kan? Ada di mana? Nanti dulu nih jawabannya, Miss tanya dulu nih. Kan ini kita menurunkan gasnya nih ada 3 kali. Berarti kalau menurunkan gas itu ada di tikungan. Berarti kita cari yang tikungannya ada 3, yang mana ya? Ini berapa tikungannya nih? Ini ada 1. Yang A dulu. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oke, yang B berarti bukan yang A nih, karena ada 9 kali tikungan di sini. Berarti ada 9 kali dia harus menurunkan, sedangkan di sini cuma 3 kali. Yang B berapa kali? 1, 2, 3. Oke, kemungkinan yang B ya kan? Tapi kita belum tahu, kita harus yakinkan diri kita dulu. Kalau yang C berapa tikungannya? Yang C berapa tikungan? 3. Oke, 1, 2, 3. Kalau yang D, 1. Di sini nggak lurus ya tracknya ya. Mungkinan dia harus menurunkan juga, tapi sedikit. 2, 3, 4, 5 nih kemungkinan. Karena di sini ada tikungan sedikit. Nah, kalau yang 6, tidak diturunkan, Miss. Rosi bisa itu. Sedikit aja ya. Biasanya kalau misalnya tikungan kayak gini, dia nuruninnya sedikit. Survei membuktikan. Oke, kalau ini lebih banyak lagi nih. 1. 1 di sini ya. 1, 2, 3. Sini tadi 3 juga nih. 3, 4 ya. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, yang 3 yang mana? Yang 3, yang B sama C. Oke, berarti antara B dan C nih jawabannya. Sekarang kita lihat starting point-nya ini S ya. Di sini dituliskannya S. Nah, coba lihat starting line-nya. Dia langsung menurunkan kecepatan ketika di starting line. Otomatis apa kira-kira? Kalau dia di starting line langsung menurunkan, berarti jarak starting line dengan tikungan lebih dekat atau lebih jauh? Lebih dekat atau lebih jauh kira-kira? Ini kan kita lihat nih, di sini perbedaannya adalah starting line-nya
yang B ini lebih dekat, yang C lebih jauh starting line-nya dengan tikungan. Lebih dekat berarti yang mana jawabannya? Yang B. Ya. Nah, gitu. Jadi bisa kita lihat dulu dari menghitung kecepatannya tadi. Oh, turunannya berapa kali? Berarti tikungannya segitu tuh. Nah, gini. Kalau nanjak kan dia berarti ada jalur lurusnya. Ada yang rise hand. Oke. Siapa tuh yang rise hand? Miss belum lihat. Pencet, Kita. Miss. Oh, kepencet. Oke. Oke, kenapa Yazid? Siapa lagi nih yang raise hand? Kucing tadi, Miss, naik keyboard. Naik keyboard. Oke, gimana? Salah. Oke, gimana Miss, nih? itu ada yang raise hand, Miss. Siapa yang raise hand? Kepencet. Urif Adelia, Miss. Katanya tadi kepencet. Atau mau nanya nih? Oke, ini terakhir ya, pertanyaan terakhir. Kira-kira gimana? Ada yang mau ditanyakan? Jadi tadi ya, kalau misalnya kalian dapat pertanyaan seperti ini, kalian hitung aja nih, di mana turunnya. Jadi dilogikakan dengan, oh ketika mobil di tikungan, dia biasanya lebih lambat ya, berarti kecepatannya turun. Nah, gimana? Ada yang mau tanya? Ini sudah jam berapa nih? Nah, jam 11.40. Kalau nggak ada yang mau tanya di sini, nanti nanti kalian bisa tanya sama Miss ya. Kalau misalnya di luar misal ada yang ketemu soal, Miss kayaknya ini bisa berhubungan nih dengan pelajaran kita, gimana ya caranya? Nah, kalian bisa chat aja ya Miss ya kalau misalnya kalian mau tanya. Kayak ada yang mau ngasih kesimpulan nggak nih, hari ini kita belajarnya tentang apa? Kira-kira apa sih yang kita pelajari hari ini? Yuk, siapa? Cowoknya, cewek? Membaca grafik. Membaca grafik. Oke, cara membaca grafik ya. Ada lagi yang lain? Cara menghitung grafik. Mengira-ngira, oke. Pokoknya semua tentang grafik. Oke. Ada lagi? Numerasi. Oke, kira-kira dalam satu grafik ini tadi, berapa banyak sih informasi yang bisa kita dapatkan? Melihat soalnya nih, berapa banyak sih informasi yang kita dapatkan? 4. Karena soalnya cuma 4. 17, 18. 18 soal. Oke. Sebenarnya kalau misalnya nggak ada soal ini, kalian bisa lebih banyak lagi ya. Melihat, oh di grafik ini, kalau Miss bilang sih jawabannya lebih tepatnya banyak gitu. Kalau kita kan cuma melihat, oh pertanyaannya segini. Nah, jadi bisa tergantung lagi berapa banyak pertanyaan yang kalian ini kan. Informasinya banyak nih disediakan di jarak segini, kecepatannya segini. Nah, informasi-informasi seperti ini, ketika kalian membaca grafik itu akan lebih memudahkan kalian gitu, mengetahui informasi. Wah, dari grafik aja nih kalian bisa tahu bentuk lapangannya seperti apa, padahal kita nggak melihat tuh lapangannya seperti apa, ya kan? Nah, oke. Mungkin itu saja ya untuk hari ini. Nanti silahkan dikumpulkan catatannya. Untuk kelas 7 belum ada info ya untuk
ulangan tengah semester, tapi untuk kelas yang lain, kelas 8, 9, kelas 10, 11 itu akan diadakan minggu depan. Jadi mungkin kalian menyusul gitu untuk PTS-nya. Jadi siap-siap ya, belajar selalu. Oke, nggak ada yang ditanyakan lagi? Oke, siap. Berarti Miss akhiri ya untuk pembelajaran hari ini. Hope you guys still healthy. Stay healthy and stay safe at home. Jangan lupa tetap stay happy. Oke. Terima kasih untuk hari ini. Miss akhiri untuk pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, Miss. Iya, Thank you, Miss. siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.